Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung kembali di Morning with the Word di YouTube channel saya Mario Marcelo. Pagi hari ini kita mau ambil waktu renungkan firman, karena firman Tuhan ada kuasa, firman Tuhan ada berkat, firman Tuhan ada pemulihan. Amin. Ayo kita ambil waktu doa sebelum kita dengar firman Tuhan. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kasih setiamu kau tunjukkan ketika kami buka mata kami, ada kebaikan Tuhan yang kami percaya disediakan di hari ini. Jalan orang benar tambah terang. Kami percaya ada terang Tuhan hari ini di hidup kami. Kami rindu firman-Mu Tuhan nyatakan pagi ini. Kami rindu merenungkan apa yang jadi janji-Mu, apa yang jadi berkat-Mu. Tuhan nyatakan bagi kami. Pakai hamba-Mu, urapi kami yang dengar. Ada berkat-Mu lewat perkataan firman. Dalam nama Yesus kami doa, haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Yuk sama-sama kita lihat ayat firman Tuhan dari Mazmur 23 ayat yang pertama. Saya baca buat setiap kita. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saya ulang sekali lagi ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan tidak hanya gembala yang baik, tapi lewat ayat ini saya percaya kita semua diingatkan bahwa Dia adalah gembala yang berkomitmen memelihara kita. Memelihara bukan hanya fisik kita, tapi juga memelihara kerohanian kita. Memelihara juga emosional kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Tuhan menyediakannya buat kita. Teringat kisah di perjanjian lama ketika Elia mengalahkan Nabi Baal. Dan kemudian dikala kemenangan besar yang Elia lakukan bersama Tuhan. Elia memberi telinganya untuk perkataan musuh. Isabel kemudian marah dan kemudian memperkatakan perkataan ancaman kepada Elia. Lalu Elia mendengarkan perkataan Isabel. Waktu kita mendengarkan perkataan musuh, memberi telinga buat perkataan musuh, itu mungkin bisa melemahkan kita. Karena kemudian di 1 Raja-Raja 19, Elia bahkan melarikan diri. Elia putus asa, kelelahan, lari ke padang gurun setelah menghadapi ancaman dari Isabel. Elia sampai di titik di mana dia tidak mampu lagi meneruskan perjalanan. Dan ketika dia tidak mampu meneruskan perjalanan, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, lebih baik ambil saja nyawaku. Dia ada di titik terendah, bukan hanya fisiknya, tapi titik terendah mentalnya. Dia menjadi kelelahan, dia menjadi burnout, menjadi capek. Dia menjadi putus asa. Di dalamnya menjadi sangat lelah. Dia berkata, Tuhan, ambil saja nyawaku. Lalu dia tertidur. Sekali lagi, jangan dengarkan perkataan musuh. Itu bisa membuatmu jadi lelah, bisa membuatmu jadi takut. Elia seperti itu. Tapi yang luar biasa, Tuhan tidak membiarkan Elia kelelahan. Tuhan tidak membiarkan Elia tubuhnya menjadi lebih lelah lagi. Tuhan mengutus bantuan, mengirim bantuan. Tuhan mengutus malaikatnya, membangunkan Elia yang tertidur. Untuk apa? Malaikat membangunkan Elia untuk makan. Ketika Elia bangun, ada roti, ada air di kendi. Lalu Elia makan. Lalu Elia minum. Tubuhnya butuh makan, butuh minum. Tuhan tahu itu. Tuhan mengerti itu. Lalu Elia tertidur lagi. Kelelahan. Makan, minum, tidur lagi. Dibangunin lagi sama malaikat. Disuruh makan lagi. Dan Elia fisiknya menjadi kuat. Melanjutkan perjalanannya sampai ke gunung Tuhan. Dan di gunung Tuhan kita tahu kisah ini berakhir. Elia dipulihkan. Elia disemangati kembali oleh Tuhan. Elia dikuatkan kembali oleh Tuhan. Elia mengalami berkat Tuhan kembali. Saya percaya lewat kisah ini kita sadar bahwa kita punya Tuhan.
Pagi ini kita disadarkan kita punya Tuhan, gembala yang baik, gembala yang berkomitmen menjaga kita, memelihara kita, bukan hanya fisik kita, mental kita, tapi seluruh aspek hidup kita juga pasti diperhatikan oleh Tuhan. Kalau ada di antara kita yang pagi ini mungkin bangun pagi sedang mengalami ketakutan karena ada masalah yang harus diselesaikan. Bangun pagi mau keluar rumah ada kegentaran karena ada tantangan yang harus diatasi. Ada urusan yang belum dibereskan dan harus dibereskan. Sebagai hamba Tuhan saya mau katakan, Tuhan tidak akan pernah membiarkanmu berjalan sendirian. Bahkan kalau ada di antara kita yang sedang mendengar program Morning with the Word di pagi hari ini dan menjadi putus asa, tidak bersemangat, tidak sanggup lagi meneruskan perjalanan, saya percaya Tuhan tidak akan pernah terlambat untuk menolongmu. Tuhan akan mengirimkan bantuan bagimu. Dia Tuhan yang berkomitmen memelihara anak-anaknya. Orang-orang yang bergantung, yang berharap, yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, yang bergaul dengan Tuhan, akan melihat bahwa kita punya Tuhan yang berkomitmen memelihara kita. Karena kita harus punya iman. Iman kepada Tuhan yang berkomitmen memelihara kita. Jangan andalkan pemikiran kita, jangan batasi Tuhan. Sebagaimana Tuhan tidak membiarkan Elia kelelahan tanpa bantuan, saya percaya Tuhan yang sama tidak akan membiarkanmu kelelahan tanpa bantuan. Tuhan yang sama tidak akan membiarkanmu diam di tempat. Dia akan memberimu makan, memberimu minum. Dia akan memulihkanmu. Dan kau akan berjalan lagi, melangkah lagi sampai di gunung Tuhan. Sampai di tempat di mana engkau mengalami Tuhan pulihkan, Tuhan buka jalan, Tuhan beri kekuatan yang baru. Pagi hari ini, siapapun yang menyaksikan program Morning with the Word, kalau ada di antaramu yang merasa sedang lelah, sedang capek, tidak sanggup lagi melangkah, saya percaya Tuhan sedang menyemangatimu. Tuhan sedang menguatkanmu. Tuhan sedang meneguhkan kepadamu. Bahwa Dia tidak akan meninggalkanmu. Bahwa Dia tidak akan membiarkanmu tanpa makan minum, tanpa bantuan. Dia akan membawamu sampai di tempat pemulihannya. Sampai di tempat Dia menunjukkan berkat-Nya. Kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, melangkah hari ini. Saya percaya engkau akan lihat pintu yang dari Tuhan, dibuka Tuhan, jalan yang Tuhan tuntun bagi hidupmu. Ambil waktu renungkan firman Tuhan, ambil waktu doa. Kalau engkau bisa tutup matamu, naikkan syukur untuk firman Tuhan. Katakan terima kasih untuk janjimu Tuhan. Engkau berjanji berkomitmen memelihara, engkau berjanji menjadi gembala yang baik, engkau berjanji untuk tidak meninggalkan. Dan kami percaya, hamba percaya, Engkau Tuhan yang sama, Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah kasih-Nya, yang terus bertambah bagi setiap kami. Kami naikkan syukur Tuhan. Hamba berdoa buat setiap pribadi yang menyaksikan Morning with the Word pagi hari ini. Yang kelelahan, Tuhan beri kekuatan baru. Yang putus asa, Tuhan beri semangat yang baru. Yang butuh jalan keluar hari ini, Tuhan mampukan mereka berani melangkah dengan iman bahwa Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Angkat semua yang tidak ditanam Bapa. Apapun bentuknya itu, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kelelahan, putus asa, cabut sampai ke akarnya. Ganti dengan urapan yang baru. Kami angkat tangan kami Tuhan, kami angkat hati kami Tuhan. Kami butuh urapan baru untuk hari ini. Hamba berdoa siapapun menyaksikan program Morning with the Word pagi hari ini, mengalir urapan yang baru, mengalir berkat yang baru, mengalir kasih sayang Tuhan bagi hidup mereka. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa bersyukur. Engkau layak dipuji, ditinggikan sampai selamanya. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, kita sudah doa, kita sudah dengar firman. Apalagi yang buat kita ragu, apalagi yang buat kita putus asa, apalagi yang buat kita takut melangkah.
melangkahlah hari ini. Jalanlah, hadapi masalahmu, hadapi tantanganmu. Tuhan buka jalan buat hidupmu. Jika engkau diberkati lewat program Morning with the Word, jangan pegang sendirian. Share, bagikan ke temanmu, sahabatmu. Share link YouTube ini ke teman, sahabat, keluarga, orang-orang yang membutuhkan perkataan kekuatan firman Tuhan. Bagikan agar bukan hanya kamu yang diberkati, tapi banyak orang diberkati. Terus maju dalam Tuhan. Tuhan berkati. See you.